Ya, banjir tak hanya menerjang Jakarta tapi juga kota-kota penyangganya. Kerap kali terulang terutama saat hujan lebat datang. Apakah cuaca ekstrim jadi biang keroknya atau memang ada yang salah soal tata kelolanya? Banjir kembali meredam sejumlah wilayah di Jakarta seusai hujan deras. Mayoritas berada di bantaran Kali Ciliwung dengan ketinggian banjir mulai dari 30 cm hingga 3 meter. Gubernur Jakarta menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh warga yang terdampak banjir. Menyoroti pentingnya penataan bedeng-bedeng liar yang mengganggu aliran air dan arus lalu lintas. Penertiban akan menjadi prioritas untuk menciptakan Jakarta yang lebih tertib dan bebas genangan. Apel siaga, antisipasi kalau terjadi banjir seperti 2 hari yang lalu. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mohon maaf, ya bisa dilakukan. Karena ketika itu air lautnya naik tinggi, sehingga air itu sama sekali tidak ada yang bisa dibuang ke laut. Kemudian terjadi banjir di Jakarta, curah hujan yang cukup tinggi, walaupun sebenarnya curah hujan pada waktu itu tidak di atas 200. Kemudian di atas beberapa yang curah hujannya ada di atas 200. Dan 3 kejadian itu secara bersamaan sehingga menyebabkan banyak tempat Jakarta yang kemudian tergenang. Koordinasi yang seperti ini diperlukan di lapangan dan saya meminta jangan kemudian hanya karena banjir baru ditangani. Banjir lagi-lagi menjadi momok sekaligus masalah serius. Bukan hanya Jakarta saja, di saat yang sama, wilayah Tangerang, Bekasi, Depok juga dikepung banjir dan genangan. Disebut tidak konsistennya perencanaan tata kota wilayah Jabodetabek dari hulu hingga hilir dianggap menjadi faktor utama. Pola membangun kota juga harus dirancang dengan konsep tanggap mitigasi bencana. Pengerukan kali misalnya ya. Pengerukan kali sungai harus dilakukan dari Januari sampai Desember, tidak mengenal putus. Saluran drainase misalnya harus selalu dibersihkan dari kabel, dari sampah, dari lumpur, juga dilakukan sepanjang tahun. Tidak pada mendekati puncak-puncak musim hujan misalnya. Dan ini harus dilakukan sistematis ya. Tidak hanya DKI Jakarta tetapi juga Bodetabek melakukan hal yang sama. Dari hulu sampai dengan hilir kebijakannya harus sama. Baru kita bisa punya mimpi bersama bahwa Jakarta khususnya dan juga Jabodetabek secara keseluruhannya akan bebas banjir dalam jangka waktu ke depan. Untuk banjir kiriman dari Bogor, membenahi 13 sungai yang bermuara ke pesisir pantai Banten, Jakarta dan Jawa Barat harus jadi fokus utama. Banjir lokal yang ditandai dengan tergenangnya kawasan yang tidak bersinggungan dengan bantara kali juga tak luput dari perhatian. Jakarta misalnya, diketahui saat ini baru 33% drainase yang berfungsi optimal. Artinya 67% sisanya harus segera dibenahi. Belum optimalnya sistem saluran drainase kota kita. Maka PR-nya adalah bagaimana merehabilitasi seluruh saluran drainase kita dengan catatan ya yang kami dapat baru sekitar 33% saluran drainase kita yang berfungsi optimal. Artinya kita punya PR 67% untuk segera dibenahi terutama di daerah-daerah yang menjadi jalan protokol. Sebenarnya tidak ada alasan nanti ke depan bagaimana terutama daerah Kuningan misalnya ya, apalagi daerah Sudirman Tamrin dekat istana misalnya harus benar-benar bebas dari banjir. Artinya saluran drainase menjadi prioritas utama ke depan. Lalu apa yang dilakukan? Tentu harus banyak perubahan-perubahan dilakukan. Tata ruang harus dilihat sebagai panglima pembangunannya, ya. Karena kita sudah tahu hampir sebagian besar dampak banjir ini akibat terjadinya perubahan tata ruang. Nah, sekarang bagaimana komitmen, ya, tentu dari seluruh pemerintah daerah terkait untuk sama-sama menjadikan tata ruang sebagai aturan awalnya. Ya, tidak akan ada lagi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran sudah terjadi bisa dikembalikan fungsi awalnya misalnya ya. Mengembalikan ruang resapan atau kawasan terbuka hijau juga perlu dipercepat. 3 dekade terakhir Jabodetabek punya lebih dari 300 situ atau waduk. Namun hingga tahun 2022 hanya tersisa 178 situ atau waduk. Di Jakarta, untuk ruang terbuka hijau saat ini hanya tersisa 5,2%. Jauh berkurangnya dibandingkan tahun 1985 yang memiliki 30% ruang terbuka hijau.
Rendianto, Novalue Henry melaporkan.